Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok. Ini adalah bagian dari diferensial. Nah, ini teori yang Ibu berikan. Jadi, jika F aksen kuadrat, maka untuk nilai maksimum, minimum, dan titik belok ini diferensialnya adalah diferensial kedua. Diferensial kedua dari titik C lebih kecil dari 0, maka FC-nya adalah nilai balik maksimum. Jika F double C-nya lebih besar dari 0, maka FC-nya adalah nilai balik minimum. Jika F double C-nya sama dengan 0, maka FC-nya bukan nilai ekstrim. Jadi bukan nilai balik maksimum atau minimum. Fungsi dari titik C, FC adalah titik belok. Nah, nanti penjelasan ini lebih jelasnya di soal. Contoh soal yang Ibu berikan ada 3, yaitu ada mencari nilai maksimum, minimum, dan titik belok. Diketahui fungsi 4x pangkat 3 min 18x kuadrat tambah 15x min 20 akan mencapai maksimum saat nilai x, yang di sini bukan nilai maksimum yang dicari, tapi hanya nilai x-nya. X berapakah dia akan mencapai maksimum? Maka pertama yang kita lakukan adalah mendiferensialkan pertama. Diferensial pertamanya sama dengan 0. Hasil turunan atau diferensial dari 4x pangkat 3 min 8x kuadrat tambah 15x min 20 adalah 4x pangkat 3 12x kuadrat min 18x kuadrat min 36x 15x 15 min 20 konstanta 0, jadi sama dengan 0. Ini kita bagi 3 untuk lebih sederhana, maka hasilnya 4x kuadrat min 12x ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan anak-anak. Hasil pemfaktorannya itu adalah x setengah dan x 5/2. Sesudah dapat nilai x dari masing-masing hasil turunan pertama, hasil turunan pertamanya kan ini. Kita turunkan lagi, namanya turunan kedua. 12x kuadrat min 36x tambah 15 kita turunkan lagi 24x min 36. Jadi yang namanya diferensial itu tidak satu kali, bisa berkali-kali. Bisa diferensial ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, diferensial keduanya ini, hasil yang tadi dapat nilai x setengah dan 5/2 kita masukkan di diferensial kedua ini. Maka inilah yang namanya setengah dan 5/2 ini adalah C. Nah, kita masukkan harganya. Hasilnya untuk yang setengah adalah negatif 24. Lebih kecil dari 0 dong. Yang 5/2 hasilnya adalah 24. Lebih besar dari 0. Maka dikatakan bernilai maksimum itu jika F double aksen atau F diferensial kedua dari yang hasilnya negatif. Berapa hasil negatif? Setengah. Bernilai negatif kan? Maka nilai fungsi f mencapai maksimum. Jadi artinya untuk mencari nilai maksimum dan minimum tuh anak-anak, kalau nilai maksimum minimum itu pertama diferensialkan dulu. Hasil diferensialkannya difaktorkan dapat nilai x, kemudian didiferensialkan kedua. Dapat hasilnya apa? Kemudian hasil dari x 1 dan X2-nya ini kan namanya akar-akar persamaan kuadrat. Kita masukkan ke double aksen atau diferensial kedua. Nah, kalau hasilnya negatif maka bernilai maksimum. Kalau hasilnya positif maka bernilai minimum.
Nah, nilai maksimum minimumnya itu hasil X-nya ini kita masukkan lagi ke soal, itu nilai maksimum minimum. Di sini nomor 1 ini yang dicari bukan nilai maksimum minimum, tapi titik nilai X-nya. Kalau soal nomor 2 yang kita cari nilai minimumnya. Nilai minimum dari fungsi f(x), x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 9x adalah sama caranya, diferensialkan dulu. Diferensial pertamanya sama dengan 0. Kita diferensialkan, hasil diferensialnya kita faktorkan. Sesudah kamu faktorkan, diferensialkan lagi yang kedua. Hasil pemfaktoran yang kita dapat, masukkan X-nya ke diferensial kedua. Dapat hasilnya. Kalau hasilnya lebih kecil dari 0, itu artinya nilai maksimum. Kalau diferensial keduanya hasilnya lebih besar dari 0, maka dia bernilai minimum. Jadi di soal nomor 2 ini, karena yang dicari adalah nilai minimum, maka karena diferensial kedua itu yang hasil X-nya 1 bernilai positif kan, 12, maka nilai fungsi f mencapai minimum saat nilai X-nya adalah 1. Berapa nilai minimumnya? 1 ini kita masukkan lagi ke soal, maka ini hasil minimumnya. Nah, untuk titik belok, koordinat titik belok ini soal nomor 3 ya anak-anak. Fungsi f(x), x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 12x ditambah 5 adalah, maka diferensialkan dulu yang pertama. Ini titik belok ya nak. Diferensial pertamanya ini. Kalau titik belok langsung diferensialkan kedua. Sesudah kamu dapat diferensial kedua, maka kemudian cari nilai X-nya. Nah, hasil nilai X ini masukkan lagi ke soal. Dapat hasilnya, maka koordinat titik beloknya 2,13. Seperti itu. Pelajari dulu ya anak-anak, nanti baru kita kerjakan soalnya.